Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi pertemuan kelima, yaitu manajemen waktu proyek. Pada pertemuan keempat, kita kemarin sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat PBS dan penjadwalan proyek, serta mengetahui bagaimana cara membuat Gantt chart. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kita akan bahas apa itu manajemen waktu proyek. Nah, manajemen waktu proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk mengatur penyelesaian proyek dengan tepat waktu. Jadi di sini maksudnya kegiatan-kegiatan atau task-task yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu agar nanti waktunya tidak molor dan sesuai dengan budget. Ada 6 proses pada manajemen waktu proyek ini. Yang pertama ada gambaran aktivitas, urutan aktivitas, perkiraan sumber daya aktivitas, perkiraan jangka waktu aktivitas, jadwal pengembangan dan kendali jadwal. Step yang pertama yaitu gambaran aktivitas. Menggambarkan aktivitas adalah proses mengidentifikasi tindakan-tindakan spesifik yang dilakukan untuk menghasilkan deliverables. Jadi di sini diidentifikasi proses-proses atau kegiatan-kegiatan yang spesifik untuk dilakukan dalam proyek tersebut agar menghasilkan deliverables atau hasil. Nah, gambaran aktivitas ini menyediakan suatu dasar untuk perkiraan penjadwalan, pelaksanaan, dan pemantauan serta pengontrolan pekerjaan proyek. Maksudnya di sini adalah jadi setelah kita identifikasi kegiatan-kegiatan yang spesifik, nah kita bisa memperkirakan jadwal-jadwal pelaksanaan proyek. Nah, di situ kita bisa pantau kapan kegiatan itu berakhir, kapan pekerjaan itu selesai, dan kapan pekerjaan itu dimulai, serta pengontrolan. Nah, dikontrol apakah pekerjaan itu sesuai dengan jadwalnya, molor atau tidak, dan lain sebagainya. Step yang kedua yaitu urutan aktivitas. Urutan aktivitas adalah proses mengidentifikasi hubungan-hubungan dokumen di antara aktivitas proyek. Dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak, manajemen proyek, atau dengan menggunakan manual atau teknik-teknik yang diotomatiskan. Nah, setelah step yang pertama kita lewati, kita lakukan identifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proyek. Nah, kita urutkan aktivitasnya, step by stepnya, ya. Dan di sini juga mengidentifikasi hubungan antar dokumen. Bisa menggunakan manual atau menggunakan teknik-teknik. Step yang ketiga yaitu perkiraan aktivitas sumber daya. Perkiraan aktivitas sumber daya adalah proses perkiraan jumlah dan jenis material, orang-orang, peralatan, atau persediaan yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing aktivitas. Nah, di sini
dihitung, diperkirakan, diestimasikan jumlah materialnya, jumlah orangnya, jumlah peralatannya, nah, dan juga jenis-jenis materialnya, apa saja yang dibutuhkan, orang-orangnya, sumber daya manusianya, siapa-siapa saja yang dibutuhkan dalam proyek tersebut, peralatannya, apa saja yang dibutuhkan, dan persediaan peralatan yang dibutuhkan. Selanjutnya, step yang keempat yaitu perkiraan jangka waktu aktivitas. Perkiraan jangka waktu aktivitas adalah proses memperkirakan banyaknya periode-periode pekerjaan yang diperlukan untuk melengkapi aktivitas individu dengan sumber daya yang diperkirakan. Perkiraan jangka waktu aktivitas menggunakan informasi pada cakupan aktivitas dari pekerjaan, tipe sumber daya yang diperlukan, memperkirakan jumlah sumber daya, dan jadwal penggunaan sumber daya. Nah, di sini jangka waktu aktivitasnya, setiap pekerjaannya, setiap kegiatannya itu dihitung jangka waktunya, mau 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 5 hari, atau 1 tahun, ya, diperkirakan dalam step keempat ini. Dan juga ya memperkirakan jumlah sumber daya, ya, baik itu sumber daya manusia maupun materialnya. Nah, di sini juga menjadwalkan penggunaan sumber dayanya. Seperti kalian ketahui bahwa di dalam Microsoft Project itu ada yang namanya resource name, ya. Di resource name itu nanti diisi dengan siapa yang mengerjakan kegiatan tersebut dan sumber daya manusia, sumber daya manusia yang mengerjakan kegiatan tersebut dan peralatan yang dibutuhkan. Nah, itu ada di step keempat, ya. Nah, step yang kelima yaitu jadwal pengembangan. Jadwal pengembangan adalah proses urutan-urutan aktivitas penelitian, jangka waktunya, persyaratan-persyaratan sumber dayanya, dan batasan-batasan jadwal untuk menciptakan jadwal proyek. Memasukkan aktivitas, jangka waktu, dan sumber daya ke dalam alat bantu penjadwalan guna menghasilkan satu jadwal yang direncanakan dalam pelaksanaan aktivitas proyek. Nah, per aktivitas itu dihitung jangka waktunya, lalu diurutkan aktivitasnya, ya, persyaratan-persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, sehingga dihasilkan satu jadwal penuh yang namanya penjadwalan proyek. Nah, yang step ke-6 atau step terakhir yaitu kendali jadwal. Kendali jadwal adalah proses pemantauan status proyek untuk kemajuan proyek dan mengatur perubahan-perubahan untuk jadwal baseline. Nah, di sini adalah monitoring terhadap jadwal yang sudah dibuat. Apakah pelaksanaannya sesuai dengan penjadwalannya? Dan juga di sini juga mengatur perubahan-perubahan apabila nanti ada pekerjaan yang melewati batas waktu. Ada pekerjaan yang melewati batas budget. Nah, di sini ada di step ke-6. Nah, di sini sudah ada contoh mengenai penjadwalan proyek. Ini yang namanya penjadwalan proyek, ya. Ini jadwal proyek step by step-nya. Step by step pekerjaan proyek. Nah, di sebelah kanannya adalah Gantt chart-nya. Nah, di sini kelihatan bahwa sumber daya apa yang dibutuhkan dalam aktivitas proyek, ya. Di sini contohnya dalam interview purpose ada sistem analis, ya, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Nah, demikianlah video kali ini
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.